Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di salah satu kota tua di Sulawesi. Nama kotanya ini Gorontalo. Ada ibu-ibu namanya Bu Nunu. Ini gue samarin ya namanya. Bu Nunu ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena suaminya juga udah meninggal, jadi Bu Nunu tinggal sendiri. Dia gak punya anak juga gitu, Nat? Ada Moy, jadi dia tuh punya 2 anak cewek, tapi masing-masing udah berkeluarga dan tinggal di Makassar. Jadi anak-anaknya ini gak pernah pulang ke Gorontalo semenjak mereka berdua ini nikah. Karena Bu Nunu cuma tinggal sendiri dan posisinya gak kerja apa-apa, jadi Bu Nunu ini hidup dari sisa tabungan uang suaminya. Ya kadang anak-anaknya suka transfer sih ke Bu Nunu, tapi gak banyak juga. Saking kesepiannya, teman ngobrolnya Bu Nunu ini tuh cuma tetangga-tetangga di samping rumahnya. Sampai akhirnya Bu Nunu ini kangen banget sama anak-anaknya. Dia pengen banget ketemu anak-anaknya yang ada di Makassar. Kejadian ini kira-kira awal tahun 2000-an Bi, pas belum ada smartphone. Terus dia nelfon anak pertamanya. Dia ngobrol, terus minta dibeliin tiket pesawat ke Makassar. Tapi anaknya ini bilang dia lagi gak ada uang lebih. Dengan perasaan Bu Nunu yang kecewa, Bu Nunu coba telepon anak keduanya. Pas diangkat anaknya, Bu Nunu bilang dia kangen banget sama anaknya ini. Dia mau ketemu cucu-cucunya juga di sana. Tapi sama kayak anak pertamanya, anak keduanya juga nolak untuk beliin tiket dengan alasan gak punya duit juga. Setelah nutup teleponnya, di situ perasaan Bu Nunu sedih gak karuan. Dia masuk kamarnya, ngitung sisa tabungannya. Ternyata tabungannya juga gak cukup untuk beli tiket pulang pergi. Bu Nunu sedih banget, dia nangis sendirian. Dia ngerasa anak-anaknya udah gak peduli lagi sama dia. Di situ Bu Nunu sempat kepikiran, apa iya dia ngakhirin hidupnya dia aja? Ya Allah, segitunya ya? Karena suaminya kan juga udah gak ada ya. Anak-anaknya masih ada, tapi juga gak pernah mau ketemu gitu loh sama dia. Pas dia lagi kepikiran hal itu, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Bu Nunu, namanya Bu Tina. Bu Tina, Ya, Bu Tina kaget ngeliat Bu Nunu matanya bengkak kayak habis nangis. Akhirnya Bu Tina ini nanya ke Bu Nunu, "Lagi kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu gak?" Sambil menghela nafas, Bu Nunu ini cerita kalau dia tuh lagi kangen banget sama anak-anaknya. Tapi karena kondisi ekonomi Bu Tina sama Bu Nunu ini sama, jadi Bu Tina gak bisa bantu Bu Nunu. Tapi Bu Tina ini bilang ke Bu Nunu, "Bu, saya ada kenalan, bukan untuk minjemin duit tapi dia tuh bisa bantu ibu untuk ngelihat anak-anak ibu. Tapi ngelihat doang ya Bu, gak bisa ketemu. Jadi ibu bisa tahu nih kondisi anak-anak ibu sekarang kayak gimana Bu." Karena di situ Bu Nunu udah ngerasa putus asa, akhirnya Bu Nunu mau untuk ketemu temannya Bu Tina ini. Keesokannya sekitar jam 12 siang, Bu Nunu diajak sama Bu Tina ke rumah temannya Bu Tina ini. Kita sebut aja nama temannya ini Pak Burhan. Bu Nunu cerita ke Pak Burhan tentang keluh kesahnya mau ketemu anak-anaknya. Terus Pak Burhan ini nanya ke Bu Nunu, "Bu, tapi ini gak semudah itu ya. Ibu emang gak harus bayar saya pakai uang untuk melihat anak-anak ibu." Terus Bu Nunu nanya, "Terus saya balasnya pakai apa Pak kalau bukan uang?" Pak Burhannya bilang, "Sebenarnya ini ibu gak perlu tahu sih. Yang penting ibu setuju dan ikutin arahan saya." Karena Bu Nunu mikir ini cara termudah untuk ketemu anak-anaknya, akhirnya Bu Nunu setuju untuk minta bantuan Pak Burhan. Terus Pak Burhan ini bilang, "Bu, habis dari sini tidur sore hari menjelang maghrib ya. Sama kalau lagi tidur, tolong dikunci ya Bu pintunya. Pokoknya pastiin gak ada yang masuk ke kamar ibu ya." Walaupun Bu Nunu bingung, tapi balik lagi, karena dia mau ketemu anak-anaknya, akhirnya dia nurutin apa kata Pak Burhan. Setelah ngobrol sama Pak Burhan, gak lama Bu Nunu sama Bu Tina ini pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Bu Nunu, pas dia lihat jam, ternyata masih jam 4 sore. Bu Nunu kepikiran untuk langsung tidur sore-sore, kayak apa yang tadi Pak Burhan bilang ke dia kan. Akhirnya Bu Nunu masuk kamarnya, kunci pintu dan tidur sore-sore. Pas lagi anak-anaknya tidur, tiba-tiba Bu Nunu ini kebangun karena dengar suara ketokan pintu kencang banget. Pas dia buka mata, dia lihat jam. Bu Nunu ini kaget karena ternyata udah jam 7 pagi. Dia kaget banget kenapa bisa tidur dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Tapi di sela-sela pikiran bingungnya, sambil jalan, Bu Nunu langsung buka kunci kamarnya dan bukain pintu rumahnya. Pas Bu Nunu bukain, ada tetangga-tetangga Bu Nunu histeris ngomong ke Bu Nunu, "Bu, cepetan ikut kita Bu. Bu Tina udah gak ada Bu, ayo Bu." Bu Nunu ini masih kaget kenapa dia bisa tidur selama itu. Tapi pas denger ini dia makin kaget lagi. Akhirnya Bu Nunu ikut warga ke rumah Bu Tina. Pas Bu Nunu sampai, Bu Nunu ini ngeliat
Bu Tina meninggal dengan kondisi yang lumayan tragis. Maaf ya, duburnya itu kayak masih ngeluarin darah dan berlubang besar. Bu Nunu ngeliatnya kaget banget karena kemarin mereka kan masih bareng-bareng ke rumah Pak Burhan kan. Dari belakang tuh ada salah satu warga teriak-teriak bilang, "Semalam di rumah Bu Tina ada suara burung gagak. Pok pok pok, saya denger kenceng banget suaranya." Terus dengan kondisi sedih campur bingung, Bu Nunu ini nyamperin suaminya Bu Tina. Bu Nunu nanya kenapa Bu Tina bisa kayak gini. Di situ Bu Nunu gak bisa nahan air matanya. Suaminya Bu Tina ini bilang, "Jadi semalam pas Bu Tina tidur di kamarnya, saya masih nonton TV di luar. Kira-kira jam 1 malam saya ngantuk. Terus saya mau tidur. Pas saya buka kamar, ada sosok perempuan, mukanya muka manusia, rambutnya panjang, tapi badannya cuma organ tubuhnya aja. Oh shit. Lagi terbang muterin Bu Tina sambil gigit organ kayak jantung gitu di mulutnya. Saya kaget banget pas sosok itu lihat saya. Dia langsung terbang nembus keluar rumah. Anjing. Di situ saya lihat istri saya udah gak bernyawa, darahnya ngalir terus dari duburnya. Saya gak bisa berhenti nangis sampai sekarang, Bu Nunu. Maafin beliau ya kalau ada salah. Di situ Bu Nunu makin kaget dengar cerita suaminya Bu Tina. Bu Nunu lemes, saking lemesnya dia nyaris jatuh. Tapi dari arah belakang, Bu Nunu ini dengar samar-samar. Warga-warga tuh pada bisik-bisik, bilang kalau itu tuh pasti ulah Ponggo. Ponggo apa ya? Jadi Moy, Ponggo itu tuh sosok makhluk yang terbang pas hari menjelang maghrib untuk ngeburu organ tubuh manusia. Dan cara sosok itu ngambil organ tubuhnya itu dengan ngisep darahnya dari duburnya dulu, terus diambil organ yang dia mau. Oh shit. Terus setelah ngobrol sama suaminya, Bu Nunu ikut mandiin jenazah Bu Tina dan ikut makamin Bu Tina. Setelah dari makam, Bu Nunu pulang ke rumah untuk bersih-bersih dan mandi. Sekitar kayak jam 3 sore, pas Bu Nunu lagi nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba ada yang ngetok dari pintu luar. Pas diintip dari jendela, gak taunya itu tuh Pak Burhan. Bu Nunu langsung bukain pintunya dan bilang ke Pak Burhan kalau Bu Tina tuh udah gak ada. Terus Bu Nunu ceritain apa yang diceritain suaminya Bu Tina. Tapi anehnya, di situ Pak Burhan tuh gak terlalu kaget dan lebih ke ngalihin pembicaraan. Bu Nunu ngerasa bingung kenapa Pak Burhan gak kaget. Tapi pas Pak Burhan bilang ke Bu Nunu tentang bisa ngeliat anaknya, Bu Nunu langsung ke distract dan langsung semangat untuk mau lihat anaknya. Akhirnya Pak Burhan bilang ke Bu Nunu, "Oke Bu, jam 8 malam nanti Bu Nunu masuk ke kamar, terus jangan lupa kunci kamarnya ya Bu. Setelah dikunci, nanti Ibu tidur kayak biasa aja. Nanti saya bantu dari rumah saya ya selebihnya." Akhirnya sekitar jam 8 kurang 10 menit, Bu Nunu siap-siap masuk kamar, kunci kamarnya, dan mulai nyoba untuk tidur. Karena dia sesenang itu kan mau ngeliat anaknya. Pas Bu Nunu udah merem dan tidur nyenyak, tiba-tiba Bu Nunu ini mimpi. Dia lagi terbang keluar rumahnya, terus nyamperin ke rumah anak-anaknya. Di situ Bu Nunu nangis ngeliat anaknya, lebih ke terharu gitu ngeliatnya. Akhirnya Bu Nunu bisa ngeliat mereka. Kayak kekangenannya dia selama ini tuh terobati gitu loh. Tapi tiba-tiba di saat lagi lihat anaknya, Bu Nunu ini tuh jatuh kenceng banget ke tanah. Bener-bener kayak dari langit jatuh ke bawah gitu loh Moy. Kenceng banget. Terus penglihatan dia tuh hilang. Dan dia ngerasa dia dipukulin orang-orang dan dia meninggal di tempat. Jadi ternyata Moy, Pak Burhan itu emang gak bohong bilang ke Bu Nunu kalau dia tuh bisa bikin Bu Nunu ngeliat anak-anaknya. Tapi satu hal yang gak diceritain Pak Burhan adalah Pak Burhan bikin Bu Nunu jadi Ponggo. Dan yang ngambil jantung Bu Tina pada malam itu sebenarnya adalah Bu Nunu yang lagi jadi Ponggo. Anjing. Jadi biasanya itu sosok Ponggo itu tuh manusia. Tapi kadang manusianya ini tuh gak sadar kalau dia itu lagi jadi Ponggo. Karena biasanya Ponggo itu beraksi pas manusianya lagi tidur terlelap. Nah kenapa dia jatuh? Itu ternyata karena pas Bu Nunu lagi terbang mau ke rumah anaknya, ada warga yang lihat dan warga itu langsung mukul sapu lidi ke tanah sebanyak 3 kali untuk bikin Ponggonya ini tuh jatuh. Dan itu udah pasti banget langsung meninggal pas jatuh. Nah kenapa Pak Burhan selalu nyuruh Bu Nunu untuk kunci pintu? Karena kalau misalnya ada orang yang masuk ke kamarnya dan megang badannya yang lagi tidur, itu juga otomatis bisa bikin Bu Nunu meninggal di tempat. Oh shit. Tapi pas yang dipukul itu pas lagi Bu Nunu jadi Ponggo kan? Iya, pas Bu Nunu lagi terbang jadi Ponggo. Abis dipukul, Ponggonya mati, Bu Nununya pun lagi tidur juga mati. Mati. Oh anjing.